Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, siapa sih yang tidak ingin menjadi orang tua yang mampu mengantarkan anak-anaknya untuk bisa menjadi para penghafal Quran? Siapa sih yang tidak ingin membahagiakan kedua orang tuanya tidak hanya di dunia, bahkan sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada satu amalan yang kita akan membuat orang tua kita merasa begitu kita muliakan. Sebagai seorang anak, tidak mungkin kita bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua kita sebagaimana pengorbanan keduanya kepada kita sebagai anaknya. Namun setidaknya kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kita, tidak hanya di dunia, lebih-lebih nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sangat panjang, Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak Allah akan memberikan satu mahkota kemuliaan dan juga jubah kebesaran kepada kedua orang tua yang anak-anaknya menjadi para penghafal Quran. Para orang tua saat itu bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, betapa besarnya Engkau berikan anugerahmu kepada kami. Perasaan kami tidak pernah melakukan amalan yang Engkau berikan pahalanya sebesar ini kepada kami." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kepada para orang tua yang bertanya kepadanya, "Ketahuilah bahwa ini semua disebabkan oleh karena kalian mengantarkan putra-putri kalian sehingga menjadi para penghafal Quran." Dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang membaca Al-Quran wa ahalla halalahu, dan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, wa harrama haramahu, dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, lalu dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memakaikan mahkota kebesaran kepadanya, dan Allah akan tempatkan di surga yang paling tinggi. Inilah salah satu kehormatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang tua, disebabkan karena jasa-jasa yang dilakukan oleh anak-anaknya ketika si anak-anak itu berusaha untuk selalu bersama dengan Al-Quran. Tentunya tidak hanya sekedar membaca, tapi juga mentadabburi, menghafal, hingga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam Al-Quran surat At-Tur ayat yang ke-21, Allah berfirman, mereka akan ditempatkan oleh Allah bersama-sama kembali di surga, walaupun sempat terpisah beberapa lama. Dan insya Allah kita sebagai orang tua akan bangga memiliki anak-anak yang berhasil meraih predikat Ahlul Quran, atau kita sebagai anak pun bangga ketika kita mampu mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orang tua kita, karena apa yang kita lakukan di dunia ini belum bisa membahagiakan mereka, tetapi nanti apa yang Allah berikan kepada mereka di surga, yaitu berupa mahkota kemuliaan, jubah kebesaran, itulah yang akan membuat mereka terharu, bahkan mereka akan begitu bahagia ketika memperolehnya. Maka mari kita berusaha untuk menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, berusaha untuk membaca ayat-ayatnya, mentadabburi kandungannya, menghafalkan ayat-ayatnya, juga mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mampu membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Innallaha yuhibbul ladzi yaqra'ul Qur'ana kama unzilah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mampu membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Ketika kita ingin membahagiakan kedua orang tua kita dengan Al-Quran, maka mulai saat ini kita harus berusaha keras semaksimal mungkin untuk selalu mendekati Al-Quran, baik membacanya, memahaminya, menghafalkannya, mengamalkan dan mendakwahkannya dalam kehidupan
sehari-hari. Sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang salih. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang salih. Tidakkah kita, wahai para anak, ingin menjadi anak-anak yang mampu membahagiakan kedua orang tua kita? Atau tidakkah kita para orang tua berharap agar kita menjadi anak-anak yang salih? Insya Allah, dengan adanya berkesinambungan, kerjasama antara orang tua dengan anak, atau anak dengan orang tua, maka hal itu bisa diwujudkan. Seorang anak mampu membahagiakan kedua orang tua, sebab orang tuanya berhasil mengantarkannya untuk menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.